Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, anggaran jaminan kesehatan dalam bentuk JKN serta peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus tentunya tidak terlepas dari peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Nah, salah satu di antaranya adalah terkait penganggaran pembangunan untuk puskesmas di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kudus. Bersama saya Arisa Dewo, inilah program Bangga Jateng. Nilai anggaran bidang kesehatan pada APBD Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun selalu dianggarkan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Di tahun 2023 ini, belanja bidang kesehatan di Kudus dianggarkan kurang lebih 30%. Hal ini tak lepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang peduli akan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. Beberapa subbidang kesehatan yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kudus, salah satunya yakni renovasi pembangunan gedung puskesmas. Program peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan masih menjadi program prioritas DPRD Kabupaten Kudus. Melalui Dinas Kesehatan, DPRD Kudus melakukan penganggaran untuk melakukan rehabilitasi puskesmas. Di tahun 2023 ini, sedikitnya ada 5 puskesmas dan 1 puskesmas pembantu atau pustu di Kabupaten Kudus yang direhabilitasi pada tahun 2023 ini. Hal ini disampaikan oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, yakni Wakil 1 DPRD Kudus, Muhasiron, saat melakukan sidak pembangunan rehabilitasi Puskesmas Jati, Kecamatan Jati baru-baru ini. Muhasiron menjelaskan, kesehatan dan pendidikan menjadikan kebutuhan dasar masyarakat di Kudus. Terlebih dipaksa pandemi COVID-19 kemarin, perlu adanya antisipasi sarana dan prasarana kesehatan. Pasalnya, Sarpras Kesehatan di Kabupaten Kudus selama 2 tahun terakhir belum ada penganggaran sesuai harapan. Sehingga di tahun 2023 ini, DPRD Kudus terus memaksimalkan anggarannya untuk bidang kesehatan melalui anggaran DBHCHT Kabupaten Kudus. Dengan upaya pemaksimalan anggaran untuk bidang kesehatan di Kabupaten Kudus, seperti anggaran untuk belanja kesehatan di Kabupaten Kudus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencegahan seperti gizi buruk dan penurunan angka stunting. Ya, Bapak, dari kacamata Bapak selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, seberapa penting peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan di Kabupaten Kudus ini, Pak? Tentu menjadi prioritas karena kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, apalagi pasca COVID ya. Ini perlu diantisipasi sarana dan prasarana kesehatan, karena prasarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kudus itu selama 2 tahun terakhir belum ada penganggarannya. Seandainya ada penganggaran pun itu belum sesuai dengan harapan. Makanya di tahun 2023 ini kita maksimalkan, terutama alokasi dana DBHCHT peruntukannya bisa untuk sarana dan prasarana kesehatan. Jadi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kudus ini sendiri saat ini apakah menjadi prioritas, Pak? Ya, tentu. Setiap tahun pertumbuhannya bagus, setiap tahun kita meningkat. Jadi terutama di semua kecamatan yang ada puskesmasnya, karena total 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus untuk sarananya kita tingkatkan. Tidak hanya puskesmas,
tapi pustu. Ya, puskesmas pembantu di masing-masing desa kita punya banyak. Tahun ini kita menjadi skala prioritas anggaran. Oke, jadi untuk anggaran sendiri bisa disimpulkan bahwasanya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, Pak ya. Oke. Nah, dari jumlah dana yang dianggarkan dari DPRD Kudus saat ini digunakan untuk apa saja? Rehabilitasi gedung puskesmas atau justru untuk di alat-alat kesehatannya itu, Pak? Untuk prasarana dan prasarana menjadi prioritas. Untuk peralatan alat kesehatan itu untuk tahun 2020 sudah kita anggarkan luar biasa. Jadi kadang ada sebagian puskesmas yang belum bisa menerima alat kesehatan karena faktor sarana dan prasarana setelah SDM. Sehingga setiap tahunnya itu ada prioritas anggaran terutama untuk alat kesehatan maupun sarana dan prasarana. Jadi memang sarana prasarana dan alat-alat kesehatan ini memang saling terkait, Pak ya. Mungkin salah satu belum siap, yang lain terpaksa juga mungkin. Alat kesehatan itu kan tergantung sarana dan prasarananya, termasuk SDM-nya. Jadi yang kita prioritaskan untuk sarananya dulu. Untuk alat kesehatan saling mengikuti. Nah, di tahun 2020 Kabupaten Kudus telah menganggarkan 13 miliar di tahun 2020 ya Pak untuk Puskesmas Jekulo menjadi RSU tipe D. Nah, saat ini pantauannya atau perkembangannya seperti apa itu? Ya dulu waktu itu saya masih jadi ketua komisi D ya. Jadi memang ada rencana pengembangan dari Puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Hasil studi kelayakan termasuk semua persiapannya ini belum clear. Jadi anggaran yang 13 miliar kemarin kita refocusing untuk puskesmas yang lain karena persiapannya belum. Oh, ada persiapan yang belum. Nah, untuk di Puskesmas Jati ini apakah pembangunannya sudah sesuai target rencana, Pak? Kalau kita lihat ini insya Allah selesainya sekitar 1 bulan lagi karena target 120 dan alhamdulillah kita lihat ini sudah hampir 60% lah. Nah, ini kan tinggal finishing aja. Iya. Atap sama lantai. Oke, untuk bangunannya tinggal pengecatan. Oke. Harapannya ke depan Pak setelah Puskesmas ini benar-benar bisa beroperasi. Tentu peningkatan pelayanan ya. Okay. Karena itu menjadi ruh sebuah puskesmas, posko, memang harus kita tingkatkan pelayanannya. Artinya sarananya sudah terpenuhi, SDM-nya sudah terpenuhi, alat kesehatannya sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana peningkatan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih nyaman, lebih puas berobat di puskesmas daripada ke rumah sakit yang lain. Oke. Untuk anjuran kepada masyarakat Kudus, terutama di Kecamatan Jati ini, setelah puskesmas ini jadi bangunannya, apa himbauan dari Bapak untuk masyarakat? Ya Jati? tentunya masyarakat, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat jangan sampai ke puskesmas. Iya. Artinya jaga kesehatan Pak ya. Pencegahan preventif itu lebih penting daripada pengobatan. Artinya ini tentunya proses edukasi kepada masyarakat karena puskesmas ini tidak hanya tidak hanya berfungsi pengobatan tapi juga preventif dan promotif. Okay. Justru promotifnya itu yang harus disosialisasikan semasif mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa melakukan preventif pencegahan. Oke, ya terima kasih Pak. Selain menganggarkan APBD di bidang kesehatan, DPRD Kabupaten Kudus juga melakukan pemantauan pembangunan rehabilitasi fasilitas kesehatan.
seperti salah satu yang menjadi perhatian oleh Komisi D DPRD Kudus, yakni rehabilitasi laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda di Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pembangunan bersumber dari DAK senilai 900 juta rupiah. Dalam pembangunan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan, didampingi anggotanya Nur Hudi, menyoroti pembangunan tersebut agar dilaksanakan dengan maksimal dan tidak asal-asalan. Berdasarkan letak lokasinya, Puskesmas Jati menjadi salah satu prioritas rehab pembangunan mulai tahun 2022 hingga 2023 ini. Lantaran puskesmas tersebut sering tergenang air di saat musim hujan datang. Sehingga membuat kurangnya rasa nyaman bagi masyarakat yang akan berobat di Puskesmas Jati. Dengan alasan tersebut, Puskesmas Jati menjadi salah satu prioritas yang harus mendapatkan rehabilitasi gedung dengan anggaran yang disiapkan sebesar 2,3 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan 120 hari. Kepala Puskesmas Jati Kudus, Darini, menyebutkan selama berlangsung pembangunan rehab gedung puskesmas, pelayanan kesehatan di Puskesmas Jati dialihkan di gedung bagian belakang. Hal ini guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Jati Kudus. Darini menuturkan rehab bangunan Puskesmas Jati ini nantinya akan difungsikan untuk beberapa poli, seperti poli pemeriksaan, poli gigi, poli lansia, farmasi, ruang konsultasi, laboratorium, dan ruang untuk TB paru. Dengan pembangunan ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus. Gantian dengan Ibu Darini selaku Kepala Puskesmas Jati. Ya. Betul. Katanya baru, Bu? Iya. Ya. Baru berapa lama menjabat di Puskesmas? Saya baru di sini sejak menerima SK di tanggal 25, menyelesaikan tugas yang di Puskesmas sebelumnya. Di Puskesmas Gondosari saya baru 12 harian. 12 hari ini baru ya. Kepalanya baru, insya Allah gedungnya baru juga. Ya, mudah-mudahan. Ya. Selamat bertugas di tempat yang baru. Terima ya. kasih, ya, Pak. Oke, untuk selama pembangunan ini sendiri, Puskesmas dialih di gedung yang untuk sementara gedung pelayanan ini dibangun, pelayanan kami alihkan di belakang. Di belakang, Bu? Iya, di belakang dari gedung yang dibangun ini. Jadi
dengan pembangunan gedung sarana prasarana ini pelayanan tetap jalan, Bu, tetap ya? jalan, tetap Oke. jalan karena Ya. selama ini Puskesmas Jati sebagai langganan puskesmas yang kena banjir, makanya diajukan ini untuk ditinggikan agar kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oke. Jadi untuk daerah ini sendiri termasuk rawan banjir atau enggak, Bu? Untuk Rawan wilayah banjir, Puskesmas? ya Rawan rawan ya? banjir. Oh, Ya. iya. Tapi insya Allah ini sudah lebih tinggi. Tinggi dari jalan raya. Iya, Kira-kira ada mudah-mudahan. berapa meter ini, Bu, dari jalan raya? Mungkin 1 meteran mungkin ya? 1 meter lebih sedikit gitu, Pak. Oke. Iya. Bu, untuk progres pembangunan ini sendiri kira-kira sudah ada berapa persen, Bu? Mungkin sekitar 60%, Pak. 60% ya? Iya. Oke, 60% ini dalam kondisi dinding sudah, Iya. dan juga atapnya ini sudah tertutup, tinggal melakukan keramik ya, Bu, ya, Iya. dan finishing. Oke. Untuk pembangunan gedung yang baru ini fungsinya apa aja ini, Bu, yang di sini, Bu? Direncanakan nanti ada poli untuk pemeriksaan, ya, kemudian poli gigi, kemudian poli lansia, farmasi, kemudian ada ruang konsultasi, laboratorium, kemudian ada untuk ruang TB baru. Oh, TB baru ya. Untuk standar puskesmas, apakah bangunan yang baru ini sudah termasuk standar? Ya, insya Allah disesuaikan gitu, Pak. Memang harapannya dengan pembangunan yang baru ini nanti sesuai dengan standar sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik. Oke, Bu. Nah, ini kan pembangunan masih berjalan dan pelayanan untuk masyarakat pindah ke belakang. Iya. Himbauannya untuk masyarakat Jati terutama yang ingin berobat ke puskesmas seperti apa? Saya yakin masyarakat berkeinginan mendapatkan tempat pelayanan yang baik, yang representatif, kemudian kalau sudah lihat tempatnya sudah memadai, otomatis sudah 80% keyakinan mereka untuk cepat sembuh. Cepat sembuh. Jadi secara tidak langsung bangunan fisik, sarana prasarana, dan mungkin alat-alat kesehatan yang lengkap dan Ya. baik dan memadai itu berpengaruh juga, Bu, ya? Iya, Untuk sangat psikologis dari pasien psikologis. ya? Iya dong, Pak. Seberapa persen, Bu, untuk membantu sugesti? Saya rasa kalau saya sendiri bisa sampai 70-80%. Justru itu ya? Sudah, iya. Lihat gedungnya bagus, memadai, pelayanannya juga bagus. Ini insya Allah akan mempercepat. Jadi seiring dengan peningkatan pelayanan juga kepercayaan masyarakat tetap naik ya, Bu. Iya. Oke, untuk ke depan setelah puskesmas ini jadi dan beroperasi, harapannya seperti apa? Harapan kami Puskesmas Jati bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga upaya puskesmas sebagai layanan preventif ini bisa dilaksanakan, jangan sampai baru kuratif perlu pengobatan baru. Oke, dan kira-kira targetnya bisa operasi kapan untuk gedung ini? Kira-kira? Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa ya, Pak. Bulan depan, wah. Oke, kita harapkan segera rampung ya, karena iya dong, Pak, biar gini juga banyak debu kayak gitu juga kasihan anak-anak. Iya, benar-benar. Jadi untuk sebagai ketua puskesmas, kepala puskesmas juga bebannya akan segera selesai gitu ya, cepat jadi seperti itu ya. Untuk pengawasan dari DPRD, pihak DPRD Kabupaten Kudus ini sendiri terkait proses pembangunan gedung baru ini seperti Pak, apa? mohon maaf, saya kan baru, Pak. Baru ketemu di DPRD hari gitu ini. ya? Iya. Iya. Nggak tahu kalau sebelumnya mungkin. Oke, sebelumnya di puskesmas mana, Bu, Saya ya? di Puskesmas Gondosari sebagai KTU. KTU. Bekerja di sana sudah berapa lama? Sejak kapan? Oh, kalau di Gondosari baru 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Tapi saya di Puskesmas Gribek 30 tahun. Di Puskesmas Sidorekso 7 bulan, pindah di Gondosari 2,5 tahun dan sekarang. Wah, alhamdulillah, dan akhirnya sampai di Puskesmas Jati ini ya. Iya. Oke, Bu Darini, terima kasih, Terima kasih dan kembali, selamat Bapak. bekerja di Terima kasih. Puskesmas Jati. Semoga Puskesmas Jati semakin maju, berkembang, dan dicintai masyarakat. Amin, amin, amin. Terima Oke. kasih.
Anggaran pada APBD 2023 di bidang kesehatan di Kabupaten Kudus selama belanja rehab 5 puskesmas dan 1 pustu, yakni sebesar 9,5 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kudus saat sidak di Puskesmas Jati mendampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Muhasiron. Ali Ihsan berharap dengan anggaran sebesar 2,3 miliar untuk Puskesmas Jati ini diharapkan dapat terserap dengan baik. Pasalnya Puskesmas Jati menjadi salah satu puskesmas rujukan yang diminati banyak masyarakat, sehingga harus dipersiapkan dengan baik mulai dari fasilitas pelayanan hingga SDM di puskesmas tersebut. Anggaran untuk bidang kesehatan di DKK Kabupaten Kudus menjadi tugas wajib pemerintah, sehingga DPRD Kabupaten Kudus mulai dari unsur pimpinan hingga anggotanya komitmen dan konsisten menganggarkan sebesar 10% dari APBD. Oke, pemirsa, setelah tadi kami berbincang-bincang dengan Bapak Muhasiron, Wakil 1 DPRD Kabupaten Kudus, saat ini ganti bersama dengan Bapak Ali Ihsan sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Gimana kabarnya nih, Pak? Baik, Mas. Baik, oke. Di sela-sela peninjauan Puskesmas Jati ini, saya ingin bertanya, sudah ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, beberapa bulan yang lalu, Puskesmas di Kaliwungu Kudus menjadi sorotan, Pak ya, karena bangunannya yang tidak beres. Dan apa langkah Komisi D melihat kondisi tersebut, Pak? Ya, kami Komisi D selaku satkernya dari DKK Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah membawai juga puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus beserta puskesmas pembantu. Ada 19 puskesmas dan puskesmas pembantu. Kemudian ada juga Lakpesda. Kemarin itu sempat kami lihat itu di puskesmas pembantu di Sidorekso. Itu memang dapat anggaran yang lumayan besar karena di sana ada 1,7. Tetapi realisasinya tidak begitu sempurna bagi kami, tidak begitu ideal, sehingga kami sampaikan terhadap DKK bahwa ini menjadi bagian pelajaran yang berharga untuk kedepannya. Anggaran-anggaran dinas kesehatan ini dalam hal ini di masing-masing puskesmas ini bisa terserap dengan baik. Saat ini kita berada di Puskesmas Jati. Ini mendapat anggaran pagunya itu 2,5 miliar. 2,5. Tapi di lelangnya ada 2,3 miliar. Ini anggaran yang besar. Harapan kami ini bisa terserap dengan baik. Karena Puskesmas Jati ini salah satu rujukan yang diminati banyak masyarakat, sehingga ini bisa dipersiapkan dengan baik. Oke, Pak. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan, prioritas Komisi dalam penganggaran di tahun 2023 seberapa besar, Pak? Dan serapannya saat ini sudah mencapai berapa persen kira-kira? Ya, sebenarnya DKK Dinas Kesehatan ini, bidang kesehatan ini menjadi urusan wajib pemerintah, sehingga teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus selalu konsisten. Bagaimana mandatory spending anggaran ini mestinya harus 10%-nya untuk kesehatan dari keseluruhan APBD yang ada. Dan DKK kemarin mendapat porsi 248 miliar. Di antaranya ya untuk kegiatan secara prasarana di masing-masing kecamatan. Dan Puskesmas ini nampaknya juga dapat anggaran yang lumayan besar. Tahun 2022 Jati itu mendapat 1,6 miliar. Kemudian di 2023 ini mendapat 2,5 miliar. Kami berharap dari DKK itu mestinya ada semacam master plan, sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan konstruksi, pekerjaan bangunan yang ada di masing-masing puskesmas itu nanti bisa selesai dengan tuntas. Paling tidak ada semacam prototip puskesmas yang ideal itu bangunannya seperti apa, sehingga nanti puskesmas yang lainnya bisa menyesuaikan. Selama ini belum ada prototip yang ada, sehingga seperti contoh di kantor kecamatan itu masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus itu sudah ada standar kantor ini seperti ini,
sehingga yang lainnya hampir sama. Sehingga nanti setiap tahunnya tidak ada hanya asal-asal menyerap anggaran. Ada yang dapat 500, ada yang dapat 2,5 M. Ini kalau memang dibutuhkan 5 M pun tidak apa-apa. Silahkan nanti dibuat yang ideal, Puskesmas dibuat yang sempurna sehingga bisa menjadi contoh terhadap puskesmas yang lainnya. Nah, ini mestinya harus dilakukan oleh DKK. Puskesmas Jati ini sendiri menurut jenengan sudah ideal belum, Pak? Ya, bagi kami sebenarnya ini belum ideal. Kenapa? Mestinya harus ada proportif yang jelas. Saya kasus lagi kemarin itu di Puskesmas Sidorejo, Puskesmas Pembantu. Nah ini kemarin ada anggaran 1 M, itu mau dibuat IGD, itu di belakang. Wah. Idealnya IGD itu ada di depan sehingga melakukan tindakan bisa cepat. Seperti ini kami berharap DKK ada semacam prototip Puskesmas yang ideal seperti apa, kemudian butuh anggaran berapa. Dan nanti ada di Kabupaten Kudus dari 19 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, ada satu lah yang bisa jadi rujukan bangunan terhadap Puskesmas yang lainnya. Itu Mas Haris. Siap, Pak. Nah, di tahun 2023 DPRD Layanan Kesehatan Masyarakat seperti Kudus menganggarkan berapa rupiah, Pak, untuk di tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya di DKK dan Puskesmas yang ada, itu satu itu dari APBD, ada anggaran yang diposting dari APBD. Kemudian dari BULD, belutnya itu sendiri. Kemudian dari cukai. Cukai ini sebenarnya serapannya sangat lumayan besar, karena dari cukai yang ada itu menurut Permen 215 itu adalah 50% untuk Kesmas, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Yang 40%-nya ini mestinya Puskesmas bisa berbenah melalui dana cukai yang lumayan besar. Lumayan besar ya. Nah, anggarannya itu untuk apa aja, Pak? Ya, anggarannya itu untuk anggaran kesehatan. Bisa digunakan untuk sarana prasarana, bisa digunakan untuk pengadaan alkes yang ada. Kesehatan. Bahkan yang tahun 2023 ini untuk alkesnya sudah diprioritaskan di masing-masing puskesmas. Sehingga 2024 masing-masing puskesmas itu sudah merasa cukup untuk alkesnya. Sehingga harapan kami anggaran yang ada baik dari APBD, BULD maupun cukai ini bisa terserap untuk penataan sarana prasarana di masing-masing puskesmas. Tapi dengan catatan harus dibuat seideal mungkin. Jangan asal nyerap anggaran, kemudian besoknya lagi ada pembenahan lagi yang kemudian konsep untuk puskesmas yang ideal ini belum didapat. Untuk pengawasannya sendiri, Komisi D ini seperti apa, Pak? Terkait kami selalu bersama-sama mulai dari proses pengawalan anggaran, kemudian realisasi yang menjadi tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan adalah dari DKK, Dinas Kesehatan. Dan kami juga melakukan fungsi kontrol, selalu mencoba untuk ikut melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan yang ada. Saya sampling Mas Haris, jadi yang mendapat anggaran-anggaran besar seperti di Puskesmas Sidorejo kemarin, juga ini di Jati karena anggarannya lumayan besar. Kami coba bersama-sama teman-teman untuk sidak, bersama teman-teman untuk menjalankan fungsi kontrol. Apa-apa yang mestinya belum sesuai, nanti kita bersama-sama. Pecah harapan kami ini adalah niatan baik kita jadi DPRD yang mempunyai bagian fungsi di samping fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Nah ini bisa disambut baik oleh Dinas Kesehatan dalam rangka agar penyerapan anggaran ini bisa tepat guna, tepat sasaran, dan efektif sehingga betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat ya, Pak. Untuk tahun depan sendiri di tahun 2024 ya, Pak. Untuk anggaran sendiri nanti akan prioritasnya tetap di bangunan fisik, sarana prasarana atau alat-alat kesehatan, Pak. Ya. Untuk 2024 ini kebetulan menjelang pembahasan RAPBD. Itu kemarin ketika kita lihat di KUA PPS-nya, DKK ada anggaran 2,8 miliar. Ini juga harapannya bisa dilaksanakan secara maksimal. Di sana tentunya memang ada serapan untuk anggaran kegiatan fisik, juga ada untuk rehab
puskesmas-puskesmas yang belum direhab. Kemudian nanti juga ada anggaran-anggaran rutin termasuk BMHP itu untuk beli obat-obatan dan kebutuhan yang lainnya. Juga ada anggaran alkes yang mungkin masih dirasa dibutuhkan. Kadang juga ada sebagian dari puskesmas-puskesmas yang seperti contoh Jati ini. Kan kita rehab fisiknya, tentunya besok harus dilengkapi dengan alkesnya juga. Jadi yang paling utama adalah bisa disampaikan skala prioritasnya mana-mana yang membutuhkan sehingga anggaran itu betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, untuk himbauan dari Komisi D untuk masyarakat setelah melihat upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan terkait sarana prasarana dan alat-alat kesehatan. Himbauan untuk masyarakat Kudus sendiri seperti apa nanti, Pak? Ya, himbauan kami kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu untuk berobat ke puskesmas. Karena puskesmas ini juga pelayanannya sudah maju dan baik, sehingga ini adalah bagian dari promotif dan preventif dan preventif dari salah satu fungsi puskesmas ini bisa betul-betul disambut baik oleh masyarakat. Ketika masyarakat ada yang membutuhkan kesehatannya untuk diperiksa, diobati, bisa datang dengan nyaman dan kemudian bisa dengan tempat yang nyaman ini akan memberi sugesti untuk kesembuhan pasien yang datang ke puskesmas. Jadi peningkatan sarana prasarana dan alat-alat kesehatan ini sebisa mungkin untuk bisa dinikmati masyarakat ya Pak ya. Betul. Untuk betul, memperlancar, mempermudah pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kudus. Ya, Terima kasih Pak Ali Ihsan. Sama-sama Mas Semoga Arif. sukses Sama-sama. pembangunan. Terima kasih. Ya pemirsa, selain di Puskesmas Jati, tentunya pembangunan tengah dilaksanakan juga di beberapa puskesmas di wilayah lain di daerah Kudus itu sendiri. Dan hal ini menjadi bukti bahwasanya keseriusan dari DPRD Kabupaten Kudus untuk ikut dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Saya Aris Sadewo beserta kru kerabat kerja undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.